खलीफा के हम हैं खलीफा हमारा, वो दिल है हमारा आका हमारा, हमारा हमारा खलीफा हमारा, वो दिल है हमारा आका हमारा, वो दिल है हमारा आका हमारा. Assalamualaikum dan selamat datang kembali dalam program Hadis Bukit Huzur. Hari Minggu yang lalu, Hadrat Khalifatul Masih Ayyadahullahu Ta'ala Bidhil Aziz meresmikan Masjid Baitur Rahim di Cardiff. Kami merasa terhormat untuk mempersembahkan sorotan peresmian dan pidato utama Huzur yang tercinta. मसहूर कर दिया मुझे दीवाना कर दिया. Pada hari Minggu, tanggal 23 November 2025, menandai momen bersejarah lainnya dalam sejarah Jemaat Muslim Ahmadiyah di Inggris. Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis Ayyadahullahu Ta'ala Bidhil Aziz meresmikan Masjid Baitur Rahim di Cardiff, Wales, dan Masjid Muslim Ahmadiyah pertama yang dibangun di Inggris sejak 2023. Hadrat Khalifatul Masih Ayyadahullahu Ta'ala Bidhil Aziz berangkat dari Islamabad pada hari Sabtu untuk kunjungan 2 hari ke Wales. Setelah tiba di masjid, Hadrat Amirul Mukminin membuka plakat dan memimpin doa. Di halaman masjid, Hadrat Amirul Mukminin juga menanam pohon. Hadrat Amirul Mukminin kemudian menuju ke aula salat, di mana beliau mengimami salat. Hadrat Amirul Mukminin juga dengan penuh kebaikan bertemu dengan berbagai tokoh yang telah menghadiri peresmian tersebut. Hadrat Amirul Mukminin kemudian berfoto dengan anggota Jemaat Muslim Ahmadiyah Wales. Hadrat Amirul Mukminin kemudian menuju ke tenda untuk memperindah resepsi khusus yang diadakan untuk menandai peresmian masjid tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Please be seated. Silakan duduk. Program dimulai dengan tilawat Al-Quran dan terjemahannya. Setelah itu, sebuah laporan disampaikan oleh Amir Wilayah. Selama acara berlangsung, para tokoh terkemuka, termasuk High Sheriff Glamorgan dan High Sheriff Gwent, naik ke panggung dan menyampaikan apresiasi mereka terhadap masjid dan Jemaat Muslim Ahmadiyah. Anggota Senate Wales, Parlemen Wales, Jane Elizabeth Hutt, Cabinet Secretary for Social Justice dan perwakilan First Minister of Wales juga berbicara pada acara tersebut. Pembukaan masjid ini di sini, Masjid Baitur Rahim di sini, di Cardiff, adalah momen yang membanggakan dan bersejarah, bukan hanya bagi komunitas Anda, tapi bagi semua orang di Wales yang berbagi komitmen Anda terhadap keberagaman, inklusi, dan kohesi komunitas. Dan tentu saja, prinsip pemandu itu, yakni love for all, hatred for none, adalah pesan yang kuat. Hal ini sangat beresonansi dengan kami dan mencerminkan nilai-nilai yang menjadi inti dari Wales dan sesungguhnya dari pemerintah Wales. Kerja keras tanpa lelah komunitas Muslim Ahmadiyah untuk mempromosikan perdamaian, harmoni, dan keadilan melalui dialog antar agama, inisiatif, amal, dan penjangkauan memperkuat masyarakat kami. Dari penggalangan dana untuk badan amal lokal dan mendukung bantuan kemanusiaan hingga menyelenggarakan simposium perdamaian. Program keterlibatan pemuda, Anda menunjukkan bagaimana iman benar-benar dapat menjadi kekuatan untuk kebaikan. Selama pidato utama, Hadrat Amirul Mukminin berbicara tentang peran masjid dalam menciptakan perdamaian di masyarakat. Pertama-tama, saya ingin dengan tulus berterima kasih kepada semua tamu kami yang terhormat, yang dengan murah hati telah menerima undangan kami dan bergabung dengan kami untuk peresmian masjid ini. Kehadiran Anda pada acara yang murni religius dan spiritual ini menunjukkan hati Anda yang terbuka dan kemurahan jiwa. Tujuan dari masjid ini
seperti semua masjid sejati, adalah untuk berfungsi sebagai tempat suci di mana orang berkumpul untuk menyembah Allah. Selain itu, dimanapun kami membangun masjid, ia juga berdiri sebagai bukti komitmen kami kepada tetangga kami dan komunitas lokal. Sesungguhnya, pesan abadi yang bergema nyaring dari semua masjid kami adalah bahwa di mana masjid-masjid tersebut berfungsi sebagai tempat untuk beribadah kepada Allah, masjid-masjid tersebut juga berfungsi untuk memupuk perdamaian, kasih sayang, dan harmoni di seluruh dunia. Oleh karena itu, hari ini, dengan niat yang teguh untuk memenuhi tujuan-tujuan mulia ini, komunitas Muslim Ahmadiyah sangat bersuka cita karena dapat meresmikan masjid pertama kami yang dibangun khusus di Wales. Menurut ajaran Islam, ketika Muslim Ahmadi berkumpul di sini untuk berdoa bagi diri mereka sendiri, mereka juga akan berdoa untuk perdamaian, kesejahteraan, dan keamanan semua orang. Mengingat kesalahpahaman seputar Islam, saya memahami bahwa beberapa orang di komunitas mungkin memiliki keraguan atau memiliki pertanyaan tentang fakta bahwa sebuah komunitas Muslim telah membangun masjid di sini. Oleh karena itu, pada awalnya, izinkan saya meyakinkan Anda, masjid-masjid kami tidak dibangun untuk menabur kekacauan atau untuk menghasut perpecahan. Sebaliknya, masjid-masjid tersebut berdiri sebagai mercusuar perdamaian, cinta kasih, dan harmoni yang bersinar dan mencerminkan nilai-nilai damai yang berakar dalam dari iman kami. Dengan demikian, pada masa Nabi suci Muhammad SAW, sekelompok orang yang berniat jahat membangun sebuah masjid dengan maksud buruk untuk menciptakan kekacauan dan menyebabkan kerugian. Mengenai hal ini, Allah Ta'ala menginstruksikan Nabi Islam SAW untuk menghancurkan bangunan yang disebut-sebut masjid tersebut. Jadi, tujuan sebuah masjid tidak terpenuhi melalui pembangunan fisiknya. Sebaliknya, sebuah masjid hanya memenuhi tujuannya ketika digunakan untuk beribadah kepada Tuhan dan juga untuk mewujudkan ajaran Islam yang sejati mengenai kebaikan, cinta kasih, dan belas kasihan. Al-Quran telah dengan jelas menetapkan apa yang benar dan apa yang salah. Sebagai contoh, dalam surah Al-Quran ke-90 ayat ke-14, Allah menyatakan bahwa membebaskan seorang yang diperbudak adalah di antara bentuk kebajikan yang tertinggi. Sementara sebelum Islam, perbudakan adalah kebiasaan yang tersebar luas di kalangan bangsa Arab. Nabi suci Muhammad SAW mengeluarkan instruksi yang eksplisit dan revolusioner bahwa para budak seharusnya dibebaskan. Beliau SAW secara pribadi memimpin dari garis depan dengan membebaskan semua budak yang berada dalam kepemilikan beliau. Dengan demikian, Islam datang untuk mengakhiri semua bentuk perbudakan di dunia. Anda mungkin bertanya-tanya, apakah contoh perbudakan masih relevan hari ini? Sayangnya, masih. Sementara perbudakan fisik telah berakhir, bentuk lain dari perbudakan ekonomi, terus menindas orang-orang di banyak bagian dunia.
negara-negara yang kurang berkembang terjebak oleh utang yang melumpuhkan, meninggalkan mereka tidak berdaya untuk mencegah penjarahan dan eksploitasi sumber daya alam mereka oleh negara-negara kaya dan berkuasa. Pada akhirnya, negara-negara yang rentan ini didiktekan oleh negara-negara yang lebih kaya. Islam mengutuk eksploitasi semacam itu sebagai bentuk perbudakan yang harus diberantas karena ketidaksetaraan dan ketidakadilan semacam itu pasti akan menghancurkan pondasi perdamaian global, sesuatu yang semakin kita saksikan hari ini. Penekanan Al-Quran pada kepedulian sosial lebih lanjut terlihat jelas dalam ayat-ayat berikutnya dari surah ke-90. Sebagai contoh, ayat ke-15 menyatakan bahwa memberi makan orang yang lapar adalah kebajikan yang besar. Ayat ke-16 menetapkan kewajiban untuk membantu dan mendukung anak-anak yatim, dan ayat ke-17 memerintahkan umat Islam untuk memberikan bantuan kepada mereka yang miskin dan lemah. Al-Quran secara khusus menginstruksikan umat Islam untuk membantu seorang pria miskin yang tergeletak di debu. Kata-kata ini sangat penting artinya, yang berarti umat Islam berkewajiban untuk membantu mereka yang benar-benar patah hati, yang tidak memiliki orang lain untuk membantu mereka, dan yang telah dilupakan oleh masyarakat. Sementara beberapa orang memiliki keluarga dan teman untuk mendukung mereka, umat Islam diinstruksikan untuk mengidentifikasi dan membantu mereka yang tidak memiliki orang lain. Dalam istilah ekonomi, ini berarti bahwa jika seseorang telah mencapai titik terendah dan tidak memiliki orang lain untuk membantunya, seorang Muslim harus berusaha untuk membantu mereka dan membantu mereka bangkit kembali. Bayangkan dampaknya jika semua negara di dunia, termasuk setiap negara Muslim, bertindak berdasarkan prinsip yang menyatukan dan mulia hati ini. Tentunya, ini akan menjadi sarana untuk meruntuhkan tembok ketidaksetaraan yang melumpuhkan, ketidakadilan, dan kebodohan yang menimpa dunia. Dan sebagai gantinya, kita akan menyaksikan pemandangan megah dari gelombang pasang cinta, kasih sayang, dan pengertian yang menyapu seluruh masyarakat. Al-Quran sangat menekankan hak-hak tentang seseorang. Oleh karena itu, setiap Ahmadi yang akan beribadah di sini berkewajiban untuk merawat Anda semua dan untuk menunjukkan kebaikan dan kasih sayang. Demikian pula, mereka harus menunjukkan simpati dan memberikan dukungan kepada semua orang yang memiliki kesulitan, termasuk anak-anak yatim, orang yang lapar, dan orang yang lemah. Selain itu, semua orang yang memasuki masjid ini harus damai, taat hukum, dan patuh kepada otoritas. Saya yakin Anda akan setuju bahwa tidak ada yang perlu ditakuti dari orang-orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai seperti itu. Izinkan saya juga menjelaskan bahwa Jemaat Muslim Ahmadiyah tidak hanya membuat klaim atau berbicara dengan cara yang dirancang untuk mengesankan orang lain. Sebaliknya, kami bertekad untuk bertindak sesuai ajaran kami dan untuk memenuhi tuntutan iman kami. Singkatnya, kami mempraktikkan apa yang kami khotbahkan. Sebagai contoh, kami telah mendirikan rumah sakit dan kamp medis untuk perawatan orang miskin dan rentan di negara berkembang yang melayani orang-orang tanpa membedakan agama atau kepercayaan. Mereka yang tidak percaya kepada Tuhan atau menolak nilai-nilai atau kepercayaan kami diperlakukan dengan kasih sayang, cinta, dan simpati yang sama seperti orang-orang kami sendiri. Demikian pula, kami menyediakan akses terhadap air minum bersih di bagian terpencil di dunia melalui pemasangan pompa air dan sumur.
Di sini, di dunia barat, orang-orang tidak menyadari nilai sejati air dan tidak mampu menghargai betapa sulitnya bagi sebagian orang di negara-negara miskin untuk mengaksesnya. Alih-alih pergi ke sekolah, banyak anak-anak sering berjalan bermil-mil untuk mengambil air bagi keluarga mereka setiap hari. Hal ini sangat berdampak pada masa depan mereka dan berarti bahwa tanpa bantuan, siklus kemiskinan di mana mereka dilahirkan pasti akan berlanjut. Oleh karena itu, kami mengidentifikasi daerah-daerah yang sangat membutuhkan dan mengirimkan insinyur dan ahli kami untuk menyediakan mereka akses terhadap air di rumah mereka atau di depan pintu mereka. Proyek-proyek kemanusiaan yang mengubah hidup ini berlangsung di Afrika, Asia, Amerika Selatan, dan wilayah-wilayah terbelakang lainnya. Kami juga telah mendirikan panti asuhan, menyediakan tempat tinggal, kasih sayang, dan perawatan bagi beberapa anak yang paling rentan di dunia. Dalam hal pendidikan, kami telah mendirikan ratusan sekolah di seluruh negara-negara berkembang yang menyediakan pendidikan dasar dan menengah tanpa pembedaan apapun. Tidak masalah apakah siswa-siswa di kelas kami adalah Kristen, Yahudi, Muslim, ateis, atau mengikuti kepercayaan lain apapun. Setiap anak memiliki nilai dan harga yang tak terukur. Jadi, dengan karunia Allah, Jemaat Muslim Ahmadiyah terus-menerus terlibat dalam melayani kemanusiaan, dan ini termasuk mendukung badan amal lokal dan proyek-proyek masyarakat di seluruh Inggris Raya. Aspirasi dan motivasi kami satu-satunya adalah untuk meringankan penderitaan dan untuk memungkinkan orang-orang menjalani hidup mereka dengan bermartabat. Oleh karena itu, saya yakin Anda akan melihat sendiri bahwa masjid ini akan membuktikan dirinya sebagai mercusuar cahaya sejati. Masjid ini akan bersinar bukan hanya bagi mereka yang beribadah di sini, tetapi akan memproyeksikan pesan perdamaian dan keamanan bagi semua orang tanpa memandang agama atau kepercayaan mereka. Lebih dari itu, masjid ini akan melambangkan bahwa mengabdi kepada Allah dan mengabdi kepada kemanusiaan berjalan beriringan. Ketika acara berakhir, Hadrat Amirul Mukminin memimpin para hadirin dalam doa hening. Luar biasa, saya pernah mendengar pidato beliau sekali di radio Voice of Islam ketika beliau membuka masjid di Gillingham, dan saya berpikir sungguh seorang pria yang suci dan suara yang luar biasa, pesan yang luar biasa pula. Saya pikir itu menakjubkan, saya pikir itu luar biasa, karena meskipun beliau mencakup wilayah yang sangat luas, bidang tanggung jawab umum yang lebar, namun beliau sangat khusus dan langsung dalam pengajaran beliau, dan saya pikir itu sangat kuat sekali. Anda tahu, siapapun bisa berkata bahwa kalian semua harus bersikap baik kepada orang lain, tetapi ketika Anda duduk di sebelah seseorang di kereta, saat itulah Anda harus sangat penuh perhatian. Dan ketika Anda berdiri di halte bus atau sesuatu seperti itu, beliau berhasil mengambil prinsip-prinsip umum dan mempersempit mereka menjadi hal-hal yang sangat khusus yang bisa dibawa pulang oleh orang-orang. Pesan khalifah itu fantastis dari sisi kepolisian dan dari sisi komunitas. Siapa yang bisa membantah apa yang beliau katakan malam ini? Benar-benar merangkul, benar-benar menyambut, sangat mendukung, dan ini adalah pendekatan yang matang terhadap cara kita ingin menjalani hidup kita di masyarakat. Jadi saya benar-benar senang dengan apa yang beliau katakan malam ini juga. Saya pikir itu sangat mengagumkan. Ya, saya hanya berpikir bahwa Anda sebagai komunitas, saya penuh kegaguman, dan saya pikir Anda dapat mengajarkan pelajaran yang baik kepada kami semua, dan moto Anda, Love for all, hatred for none, adalah contoh bagi kami semua. Dan saya pikir itu terpancar dalam pidato ini. Itulah sorotan dari peresmian Masjid Baitur Rahim di Cardiff. Kami sekarang mengakhiri dengan segmen terakhir kami, ringkasan khutbah Jumat.
Dalam khutbah Jumat hari ini, Huzur Ayyadahullahu Ta'ala bin Aziz berbicara mengenai mereka yang tertinggal dalam ekspedisi Tabuk dan ketidaksenangan Allah Ta'ala terhadap mereka. Huzur menceritakan kisah Hadrat Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu yang akhirnya diampuni oleh Allah Ta'ala. Hadrat Ka'ab radhiyallahu anhu berkata, ketika saya masuk masjid, saya melihat Rasulullah SAW duduk dengan orang-orang di sekitar beliau. Hadrat Talha bin Ubaidullah dengan cepat datang kepada saya, berjabat tangan dengan saya dan mengucapkan selamat kepada saya. Demi Allah, tidak ada seorang pun dari muhajirin yang bangkit untuk saya kecuali beliau, dan saya tidak akan pernah melupakan apa yang dilakukan Talha. Hadrat Ka'ab menambahkan, ketika saya mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW, wajah beliau berseri-seri penuh kegembiraan. Beliau bersabda, bergembiralah pada hari terbaik yang pernah kamu alami sejak kamu dilahirkan. Hadrat Ka'ab radhiyallahu anhu menyatakan, saya berkata, wahai Rasulullah SAW, apakah kabar gembira ini dari Anda atau dari Allah Ta'ala? Rasulullah SAW bersabda, tidak, itu dari Allah Ta'ala. Kapanpun Rasulullah SAW menjadi gembira, wajah beliau bersinar seolah-olah seperti sepotong bulan. Dan kami semua mengetahui ciri khas kegembiraan beliau. Ketika saya duduk di hadapan beliau, saya berkata, wahai Rasulullah SAW, karena penerimaan taubat saya akan menyerahkan semua harta saya sebagai sedekah demi Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah SAW bersabda, simpanlah sebagian hartamu, karena itu akan lebih baik bagimu. Saya berkata, saya akan menyimpan bagian saya dari Khaybar bersama saya, dan menambahkan, wahai Rasulullah, Allah telah menyelamatkan saya karena mengatakan kebenaran, maka merupakan bagian dari taubat saya untuk selalu mengatakan kebenaran selama saya masih hidup. Demi Allah, saya tidak mengetahui seorang pun dari kaum muslim yang telah diuji Allah lebih keras karena mengatakan kebenaran daripada saya. Sejak saya menyebutkan kebenaran itu kepada Rasulullah SAW hingga hari ini, saya tidak pernah berniat untuk mengatakan kebohongan. Saya berharap bahwa Allah Ta'ala juga akan menyelamatkan saya dari melakukan hal tersebut untuk sisa hidup saya. Maka Allah menurunkan wahyu kepada Rasul-Nya, ayat yang berbunyi, Allah sesungguhnya telah berpaling dengan penuh rahmat kepada Nabi dan kepada kaum muhajirin dan ansar yang mengikuti beliau pada saat kesulitan. Setelah hati sebagian dari mereka hampir menyimpang, dia kembali berpaling kepada mereka dengan penuh rahmat. Sesungguhnya dia maha penyayang dan maha penyantun kepada mereka.